Yuhu, Is. yeay, Edi ketemu Edi. Duo Edi nih, jarang-jarang nih Bang ya. Kopi dulu kita. Kopi dulu. Seger banget. Pokoknya seger banget nih kopinya. Seger ya? Luar biasa, Seseger perasaan Edi ketemu Edi hari ini. Happy weekend. Yap, Bang. Senang banget bisa akhirnya ketemu Edi Fajar Prasetyo. My pleasure Bang, ini seneng banget. Eh, Kalau tadi sempat diskusi, ini kita meskipun akhir pekan bukan berarti berakhir pelan ya. Ini luar biasa ini. Meskipun akhir pekan TKW tapi luar bro. biasa. TKW apa tuh, Bang? TKW, Apa tuh, tenaga TKW? kerja weekend. Yang lain pada istirahat, luar biasa ya Bang. Thank you. Di Ya Bang. lagi ngurus apa sekarang? Pasti banyak lah yang diurus. Oke. Kegiatan sekarang karena COVID dibatasin, tapi nggak ngebatasin ruang lingkup teman-teman buat ada beberapa kegiatan penyesuaian. Kita kemarin baru bikin semacam rumah literasi. Jadi ada konsep taman baca di situ yang kita coba sajikan program-program buat generasi milenial dan generasi Z, dikombin sama motor listrik. Jadi kita sebutnya kopi literasi. Jadi bisa ngopi, discuss, sama ada kegiatan-kegiatan yang menyasar segmen-segmen muda sih. Nah, ini kegiatan yang baru aja diselenggarakan. Betul. Jadi teman-teman, Edi Fajar Prasetyo ini terkenal emang gak ada matinya. Gile sih. Ya harus menyesuaikan Bang, harus menyesuaikan. Nyala dong. terus ya, Harus semangat lu nyala menyesuaikan. terus ya. Iya. Lu nggak bosan apa gitu? Udah banyak kayaknya penghargaan yang udah lu dapat. Gantian dong, gantian. Kasih ke yang lain. Iya teman-teman, Edi ini nggak cuma dapat penghargaan di level RT RW, kecamatan. Dan meskipun Iya. sekarang akhirnya terlibat jadi pengurus RW. Makanya. Iya, makanya. Iya, dia tuh nggak cuma dapat penghargaan di level kota, iya, tapi sudah mondar-mandir kementerian rame-rame memberikan penghargaan ke Edi Fajar. Gimana perasaannya, Dik? Ya, Begitu banyak dapat penghargaan. Ya. Bukan ke sosok personally dari Edi Fajar sih, tapi lebih ke movement yang kita inisiasi dan semua didedikasikan buat tim dan masyarakat yang kemudian menjadi segmen penerima manfaat dari program-program kita. Nggak expect sih Bang, nggak ekspektasi sebelumnya. Karena sebenarnya movement Jadi kita buat awalnya aja gitu iya, ya. kita nothing tulus aja. Kita ngelakuin satu kegiatan yang visinya semoga bisa memberikan dampak, impact secara society ke masyarakat yang sifatnya long term. Meskipun awalnya ya kayak ada satu hasrat personal aja sih. Saya waktu itu pernah dapat program bidik misi beasiswa dan kita satu mahat waktu itu ya, saya baru tahu istilah mahat gitu ya. Kita satu asrama karena saya dapat program beasiswa bidik misi yang which is Saya itu BUMN. iya betul. Beda kita. Bismillah BUMN ya. Jadi ternyata di situ yang beasiswanya disegmentasikan kepada masyarakat miskin kan. Jadi dari situ saya grateful, bersyukur untuk ya udah saya tunaskan kuliahnya dan saya ingin giving back. Saya udah disupport sama negara dan salah satu elemen pengabdian masyarakat yang bisa saya lakukan apa? Kira-kira sesederhana itu. Dulu cikal bakal kita mendirikan Ekobisnis Indonesia, jadi movement di bidang Pertama kali itu movement Betul. yang Edi buat. ya. Oke, dan itu bergerak di lingkungan ya dia. Bergerak di lingkungan, betul. Jadi kita segmennya bagaimana mengolah pemanfaatan sampah menjadi hal yang lebih bermanfaat. Kita ubah stigma negatif dari sampah dan kita jadikan sebuah sarana buat intervensi sosial ke masyarakat dengan beberapa program. Dibuat dalam bentuk apa? Dulu Waktu itu awalnya sampahnya. itu ya tadi ketika kita ngomongin sampah kan identically sama hal-hal yang negatif ya. Sampah identik sama apa? Kotor, bau, ya. Mantan enggak ya, mantan itu bekas pakai gitu ya dalam konteks barang-barang gitu ya. Iya. Di sini sebenarnya Ada ketawa. jadi kalau di sini sebenarnya ya itu yang menarik sebenarnya. Kalau kita ingin melihat beberapa dari banyak perspektif, itu tergantung kita frame apa yang pengen kita ambil. Kalau saya dan tim ngeliatnya dari sudut pandang yang positif, karena sampah ada artinya. Apa Sampah selalu akan mudah apabila ada harapan. Nah, itu dia ya. Jadi akhirnya kita bikin beberapa kegiatan-kegiatan yang mengintervensi masalah sosial di masyarakat. At least kayak lingkungan, pendidikan gitu kan, sosial. Akhirnya kita dengan program-program tersebut. Awalnya dari buat crafting aja Bang. Jadi kita bikin handicraft, kita buat
produk upcycling gitu kan, yang ternyata bisa di-combine dengan berbagai macam program lain, gitu sih kira-kira. Dan sinerginya akhirnya meluas ya. Ya, ya. Dan yang hebatnya, Ludi Edi ini bisa kemudian menggerakkan teman-teman yang lain, termasuk kalangan ibu-ibu gitu. Jadi nggak cuma anak muda yang kau gerakan, tapi juga ibu-ibu akhirnya tergerak juga. Nah, gimana rasanya disupport sama the power of mak-mak, Ji? Wah, luar biasa sih Bang. Kalau dulu memang secara segmen kita pendekatan dengan masyarakat yang di levelnya ibu-ibu gitu ya. Karena kita lihat banyak waktu mereka yang kurang begitu teroptimalkan ya. Biasa kan ya hanya apa ya? Ya mereka ini para anggota-anggota DPR lah ya, duduk di pondrin sambil nyari kutu, sambil discuss gitu kan. Tapi yang jeleknya kan kalau tidak ada isinya gitu kan, tidak substantif, apalagi lebih banyak pergibahan duniawinya gitu ya. Kadang-kadang kan ini kan menarik ya kalau kita ngelihat sosmed kan, iya luar biasa, maha benar netizen dengan segala cuitannya apa aja diomongin gitu. Nah, kita akhirnya ngelihat ya udah kenapa kayak kita bikin satu kegiatan mentreatment gitu kan. Intinya sebenarnya masyarakat udah punya potensi. Kita coba memberikan beberapa alternatif dan ya gitu, kita guide platformnya gitu aja ya. Akhirnya kita coba pendekatan ke situ. Kita berikan mereka ada soft skill alternatif gitu ya. Awalnya begitu sih. Berapa banyak yang terlibat mak-mak itu di kegiatan-kegiatan dulu awal-awal tuh hanya 2 orang gitu ya. Jadi dari awalnya 2 orang. Awalnya 2 orang. 2 orang mak-mak. Betul. Terus sekarang ada belasan gitu yang menjadi tim gitu, ada 11 gitu kan. Ada ini main tim ya. Main tim, tapi dan support timnya pasti lebih banyak. Iya, dan ada banyak, ada ratusan yang sudah menjadi penerima manfaat dari program kita. Nah, dari situ kita lihat justru tidak hanya pada elemen segmen ibu-ibu gitu ya. Kita kemudian menyasar segmen-segmen lain. Jadi kalau saya sering bilang sama tim, segmen kita dari mulai usia belia sampai usia beliau. Jadi, semuanya kena lah kira-kira gitu ya. Dengan pakai treatment pastinya. Dengan pendekatan ke anak-anak, makanya tadi kita buat satu konsep rumah literasi, taman baca gitu ya. Dengan harapan kita pengen men-trigger, menciptakan ekosistem yang bisa memberikan 3 elemen penting gitu kan. Pandai, piawai, dan persona gitu ya. Dia punya pengetahuan knowledge yang banyak, tapi diimbangi dengan life skill, soft skill juga, karena kan kepake kan di sehari-hari, dan diimbangi dengan ada attitude, dengan ada culture yang kemudian melekat, apalagi kita budaya timur kan. Jadi kadang-kadang ini jadi PR juga sih. Iya, wah ini keren sih. Jadi waktu itu kan kita sempat nobar ya, nonton bareng Mencari Hilal. Masih ingat nggak di Pejaten? Betul. Di Pejaten Village waktu itu. Dan di saat kita datang ya dengan komplotan muda ya, Edi datang dengan emak-emak yang waktu itu jumlahnya lumayan banyak ya. Banyak banyak banget. Dan wah, luar biasa sih. Luar biasa. Edi dikelilingi sama emak-emak gitu, dan ini keren karena biasanya emak-emak itu kalau udah falling in love sama kalau udah fans misalnya mereka mengidolakan Edi, wah itu nggak selesai itu, bisa berjilid-jilid itu kayak ikatan cinta. ya menarik sih Bang, itu waktu kegiatan itu pun menjadi satu hal yang excited ya. Jadi maksudnya jarang-jarang mungkin kan ada nonton bareng, kita ke mall bareng. Jadi ya sebenarnya bukan lagi menjadi segmen yang berbeda. Jadi sebenarnya selain hiburan itu juga termasuk jadi kegiatan literasi juga ya. Betul. Apa yang ditonton atau tontonannya itu sangat mendidik dan bisa jadi referensi mereka juga. Terlebih mereka ya sebagai orang tua juga gitu. Karena Mencari Hilal ini kan intinya ada pendidikan komunikasi antara antara orang tua dengan anaknya gitu. Ya itu karena itu menjadi poin yang penting juga kan. Kadang-kadang ada gap kelahiran yang kadang-kadang kita susah menyampaikan komunikasi kepada entah itu anak atau orang yang lebih muda usianya. Jadi dengan sarana film seperti itu jadi sebenarnya reflektif kan. Jadi secara tidak sadar gitu kan menyaksikan alam bawah sadar, dan sebenarnya itu ada satu edukasi yang terhujam gitu kan. Sebenarnya tidak ada konteks mengajari, tapi ketika nilai-nilai dari film itu yang kemudian relate dengan kehidupan sehari-hari, itu menjadi satu insight yang menarik untuk bisa diambil petik gitu hikmahnya. Iya. Di penghargaan begitu banyak yang sudah Edi terima gitu ya.
terus sudah banyak kegiatan yang Ya. Edi lakukan. Dampaknya pun sudah terasa lah ya. Amin, semoga Sudah terasa gitu. Nah, di tengah situasi dan kondisi pandemi seperti sekarang, mau nggak mau kan Edi harus adaptif. Betul. Gitu. Nah, apa yang Edi lakukan selama pandemi? Oke. Jadi ini menarik. Biasanya kan kerjaan mah tuh ngumpulin orang, ngajak orang buat ikut bergerak. Dan selama pandemi, apa tetap menggerakkan orang mungkin dengan cara virtual atau bagaimana? Ya, memang pandemi ini udah jadi apa ya? Jadi program training tersendiri buat kita lebih adaptif ya. Kita dipaksa gitu kan akhirnya. Dilatih ya. Dilatih betul. Akhirnya kita mengenal dengan konsep virtual conference dan lain sebagainya. Itu tidak menyurutkan minat dan antusiasme kita buat terus melakukan inovasi program dan adaptif pastinya. Meskipun di awal ya insecure juga, maksudnya kaget lah, ya terheran-heran gitu kan ya. Kok bisa kayak begini kondisinya di luar daripada ekspektasi kita. Tapi itu jadi satu treatment sih. Kalau saya pegang dua filosofi ya. Yang saya pegang ya, untuk kemudian kita senantiasa bertumbuh ya, growing up. Itu yang pertama, jodoh. Jodoh ini artinya jadilah orang bodoh gitu. Jadi saya ngerasa bisa jadi ada orang-orang yang sudah melakukan remote work atau istilah yang sekarang baru familiar itu udah lama ya. Para content creator, para designer gitu kan yang kerjanya multidimensi, kerja sama berbagai macam citizen dari berbagai macam negara, itu sebenarnya udah common. Tapi kita kemudian baru tahu gitu kan. Baru memulai. Dan jadi, justru baru melek setelah ada pandemi. Betul. Jadi ada hikmahnya juga terhadap pandemi. Nah, terus yang kedua yang kemudian saya pegang juga itu Sukaesi. Sukaesi artinya suka dievaluasi. Oke. Jadi saya menerima nih evaluasi Ini banyak istilah-istilah yang menarik. Sukaesi. Karena kalau kita lihat kan kita tergagap-gagap sampai saya aja ngomongin gagap kan. Tergagap-gagap dengan konteks kekinian tadi ya, penyesuaian. Tapi kalau kita lihat generasi sekarang, generasi yang baru lahir, generasi alpha lahir udah megang gadget. Generasi Z gitu kan, generasi milenial. Saya lebih banyak sama mereka yang lebih di bawah gitu ya. Kalau dari segi konteks kalau kita memikirkan masih konservatif kan dikasih masukan sama yang lebih junior kan, apalagi di bawahnya junior, super junior gitu. Kita nggak mau nerima gitu. Tapi saya lebih banyak belajar mendengarkan, oh begini harusnya, kenapa nggak coba seperti ini. Akhirnya kita coba membuat itu. Dan alhamdulillah juga beberapa event kita suka ada event webinar yang kita open donation gitu kan, pay as you wish gitu kan, bayar untuk kemudian mereka dapat ilmu, mereka kemudian bisa kontribusi secara sosial, dan kita kemudian distribusikan itu untuk membantu beberapa komunitas seperti komunitas disabilitas dan komunitas lain agar bisa memberikan dampak yang luas. Jadi ya banyak hal juga sih yang akhirnya kita lakukan meskipun di masa pandemi, dan Kopi Literasi itu lahir ketika masa pandemi itu. Nah, itu produk pandemi ya. Iya, produk pandemi. Nah, lu sempat kerasa jenuh gak sih Di? Itu kayaknya dari awal abang kenal sama Edi Fajar. Iya. Ini Edi ketemu Edi kadang suka ketuker ya. Makanya gue manggil dia ini lengkap gitu dengan Edi Fajar, dengan sebutan ya Edi Fajar gitu. Karena kalau Edi tuh kayak berasa manggil nama sendiri. Pernah nggak sih ngerasa down atau udahlah cukup gitu? Tuh gue udah punya dapat banyak penghargaan gitu. Pernah bosan gak sih Di gitu? Kayaknya nyala terus nih semangatnya. Bosan mungkin dalam beberapa kondisi, jenuh pasti ada lah ketika kita melakukan satu pengulangan ya, repetition yang tidak ada improvisasi gitu kan. Jadi ya udah rutinitas aja. Nah, akhirnya kemudian tadi betul ketika disampaikan ketika mendapatkan reward yang itu kemudian kan kita tidak expect itu ya, tapi orang melihat, institusi melihat dan memberikan itu sebagai bentuk motivasi. Sekarang di level yang tidak terlalu mengejar itu. Dalam konteks lebih ingin coba mendingan tim aja yang lebih ditonjolkan gitu, memperkuat tim, dan ketika ada kesempatan itu ya udah kayak kemarin salah satu kita mentoring lah, ada supervisi, ada teman-teman yang ini udah waktunya kalian untuk ya ada tongkat estafet lah gerakan movement ini biar bisa berdampak, ya udah kalian yang semua mengelolanya. Jadi akhirnya mungkin ini fase maturity ya, jadi mungkin udah tua juga ya, jadi akhirnya lebih fokusnya ke penyiapan regenerasi ke depan. Terakhir akhirnya kita juga bikin satu yayasan, jadi gerakan kita yang movement itu kemudian
dibuat secara legal. Jadi kita juga ada lagi gerakan lain namanya Gajahlah Kebersihan. Apa itu? Jadi Gajahlah Kebersihan ini movement yang melibatkan lebih banyak anak-anak muda buat concern di bidang lingkungan ya. Jadi volunteer dan membantu masyarakat pesisir gitu kan. Nah, kita bikin yayasan namanya Yayasan Inovasi Sosial Berkelanjutan. Untuk mengawal visi-visi besar kita itu biar terus ada yang menggerakkan kira-kira gitu. Nah, jadi di level seperti itu sih. Jadi gerakan-gerakan yang Edi buat ini kan nggak gampang. Ya. Dan nggak bisa juga dilakukan oleh sendirian. Iya. Ya, oleh Betul. sendiri, oleh satu Iya, dua tiga iya. orang gitu. Betul. Nggak bisa gitu. Nah, gimana cara Edi kemudian menularkan semangat positifnya Edi ke teman-teman, mengajak mereka supaya ikut terlibat, Iya. ambil bagian dari gerakan yang kau inisiasi. Gimana caranya? Betul. Karena ternyata setiap aktivitas itu sebenarnya punya perannya masing-masing kan ya. Oke. Jadi kita ini ya gimana caranya seolah menjadi sutradara ya, membuat skenario, mencari siapa pemain yang tepat gitu kan. Ini kayaknya cocok nih untuk protagonis gitu kan, antagonis gitu kan, resepsionis gitu dan lain-lain gitu ya. Kayaknya kita di posisi yang kita harus menyadari dulu kita bukan Superman, kita nggak bisa ngelakuin semua hal sendiri dan akan capek juga gitu kan. Kita butuh tim. Kita butuh tim dan itu daripada kita overthinking gitu kan, kita capek sendiri ya kita bagi itu ya. Itu menjadi satu hal yang kemudian harus muncul ketika kita harus menyingkirkan ego dulu sih. Karena kalau beberapa konteksnya kalau kita ingin dilihat dari segi egonya kan, ingin ini gua gitu. ini gua loh dengan segala aktivitas gua, ini karya-karya gua loh, dalam arti padahal di situ juga ada kerja tim kan. Betul, gitu. itu nggak bisa dibuat sendiri gitu kan. Kalau kita melihat secara konsep yang lebih utuh misalkan, movement bisa menjadi aktivitas yang sustain gitu kan dan bisa berdampak jangka panjang. Kalau kita lihat dari konsep pentahelix saja ya, akademisi, bisnis, government, community, media. Ini kan lima elemen yang bisa membuat satu kegiatan tuh bisa lebih luas terinfluence ke masyarakat, bisa lebih bersifat tidak hanya temporary gitu kan. Bagaimana kebijakan kita misalkan ngomongin lingkungan, kita bisa nggak nih advokasi ke policy maker gitu kan, bikin kebijakan yang artinya yang awalnya mungkin kita dari tempat yang kecil gitu kan, tapi punya visi mudah-mudahan kiprahnya luas dan besar. Kalau kegiatan ini ditangkap, bisa direplicate ya, bisa diadopsi di banyak tempat, itu kan jadi hal yang menarik. Nah, itu nggak bisa kita lakukan sendiri. Nah, harus ada power kan, harus ada policy maker tadi. Jadi kebijakan program kita embrionya hanya di misalkan let's say di Pamulang, di Ciputa, di tempat-tempat tertentu, ketika ditangkap itu kan bisa tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini juga yang akhirnya menarik, semakin menarik justru ya, karena Edi ini berhasil ya, nggak cuma melibatkan teman-teman secara ya mereka terlibat di volunteer misalnya, menjadi volunteer, tapi kemudian Edi juga bisa melibatkan ya pemerintah dalam hal ini yang punya kebijakan untuk juga bisa memberikan dukungan atas apa yang kau inisiasi itu. Nah, untuk bisa mengkomunikasikan ini itu gimana gitu Di? Karena nggak mudah loh. Betul. Seriously nggak mudah gitu, tapi kamu bisa gitu. Ini bagaimana caranya? Ya, itu sebenarnya lagi-lagi tadi sifatnya semua butuh komunikasi ya. Semua perlu jangan sampai maksud kita harus ditangkap baik juga dengan cara deliver yang baik pastinya. Sebenarnya kalau kita lihat kerja-kerja yang kita lakukan ya, aktivitas yang kita lakukan itu kan sudah menjadi banyak kewenangan juga institusi kelembagaan baik yang sifatnya swasta maupun pemerintah. Jadi bukan tadi yang kemudian kita ini gue loh dengan kegiatan gue misalkan hanya ngomongin isu climate change atau yang lain ngomong isu empowering gitu kan. Justru kita saling menguatkan gitu kan. Apalagi kalau sekarang kita yang lagi happening dengan banget. Dengan cara berkolaborasi itu. Karena berkolaborasi jauh lebih indah daripada berkompetisi kan kira-kira itu gitu. dia. Kita apalagi sekarang zamannya milenial ya kan. Betul, jalannya milenial. Jadi ya tadi harus kemudian menurunkan ego, kita pahami apa duduk permasalahannya dan kita sampaikan dengan cara yang santun, yang sopan sih. Kadang-kadang kalau generasi seusia saya ya, dan abang ya, kita masih beda-beda tipis ya. Paling lahir beda selisih hari kan. Kalau saya Senin, abang Selasa gitu ya. Dari situ kan kita ngelihat memang kadang-kadang ada gap komunikasi. Intinya di gap komunikasi aja sih. Kalau kita lebih banyak mendengarkan dan kita tahu apa substansi permasalahannya, kita sampaikan dengan tidak menggurui, kita mendengarkan, tapi untuk kemudian kita counter balik dengan eksekusi ya. Jadi kita berikan karyanya, kita berikan pembuktiannya. Kalau udah proven sebenarnya lebih gampang untuk mengajak orang lain trust sama kita.
Apalagi kita ngelihat ini movement anak-anak nih baru kemarin sore segala macam sudah punya visi yang besar gitu kan. Ya justru itu butuh pembuktian. Makanya lebih baik ya kita buktikan saja. Dan Edi sudah ya. membuktikan itu ya. Dan yang gue suka ya teman-teman dari seorang Edi Fajar Prasetyo ini, dia itu nggak pernah menyanyiakan sesuatu hal yang even itu kecil. Iya, jadi dari yang kecil-kecil ini lu rawat sampai akhirnya terus menggelinding dan jadi sesuatu yang besar dan amin. Itu sangat berdampak. Kayak gitu ya, Di. Efek bola salju sih, karena kalau gue ngelihatnya Bang, kadang-kadang kan kita suka mengapresiasi hal-hal yang besar ya, padahal hal-hal yang besar itu bentuk dari tipping point, dari pengulangan, dari replikasi hal-hal yang kecil gitu kan. Justru saya suka ada candaannya, saya nggak begitu bangga misalkan dapat penghargaan dari institusi yang besar gitu. Justru kita bisa mulai dari hal yang kecil. Saya bangga saya menang bulu tangkis di RT gitu ya. Itu pun menangnya karena WO ya. Finalisnya nggak datang, akhirnya saya menang gitu kan. Itu jauh lebih membanggakan dan itu kita lakukan sendiri dari grassroots, dari akar rumput. Yang itu adalah bentuk fondasi gitu. Kita harus bisa mengapresiasi hal-hal kecil gitu. Dan lebih bangga lagi mungkin ketika Edi merasa dapat achievement langsung dari orang yang merasakan dampak baik gerakanmu itu ya. Betul. Jadi penghargaannya bukan dari dalam bentuk prasasti atau misalnya artefak misalnya gitu, kau melibatkan emak-emak terus kemudian melihat emak-emak itu happy. Waktunya kemudian lebih produktif, betul. Terus ada apresiasi lah dari mereka misalnya. Wah, Mas Edi, saya jadi lebih produktif. Ya, dapur saya jadi lebih ngebul ya dan lain sebagainya gitu karena pasti pelibatan mereka juga Edi sangat pikirkan detailnya gitu. Itu gimana rasanya? Ya rasanya pasti ada hal yang nggak bisa dinilai secara material. Jadi tadi ada kepuasan batin gitu ya. Kepuasan batin ya ketika nonton sinetron sampai selesai gitu. Jadi nggak bertanya-tanya endingnya seperti apa gitu ya. Jadi kepuasan batin ya tadi ketika tadi yang real adalah bentuk penghargaan itu ketika justru masyarakat atau target penerima manfaat dari program kita tuh memang merasa grateful, merasa makasih dengan keberadaan teman-teman bisa mengakselerasi ya, bisa memfasilitasi gitu ya. Jadi lagi-lagi juga jangan seolah-olah kita jadi dalam tanda kutip juru selamat gitu ya. Kayak dengan adanya kita semua berubah gitu kan. Kita solusi maker itu justru hal yang akan menjadi bumerang juga. Justru kita mengarahkan masyarakat sudah punya potensinya, mereka bisa keluar dari zona masalah mereka. Tugas kita hanya mengarahkan gitu ya. Karena ketika nanti sudah ada ketergantungan itu malah jadi efek yang menurut saya kurang baik gitu ya. Jadi ada atau keberadaan kita, mereka bisa growing up. Justru mereka terstimulasi dengan keberadaan kita pada fase awalnya gitu. Nah, ini keren nih. Jadi ketika Edi sudah meletakkan inisiatif dan itu sudah bergerak gitu. Sudah bisa ya ada banyak teman-teman yang tergerak dan bisa menggerakkan sendiri, ya udah gitu. Betul. Edi cuma lihat itu dari jauh. Betul. Jadi kita membuka peluang-peluang baru yang bisa kita bantu gitu kan. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari segi problem ya secara grassroots-nya itu kan masyarakat atau segmen tertentu yang menjadi target kita kan, itu mereka punya problem pasti, tapi entah itu yang sifatnya materi non material, kita boleh miskin harta, miskin ilmu, miskin apapun ya, asal kita nggak boleh miskin inisiatif. Kalau masih punya inisiatif, nggak boleh miskin inisiatif. Nggak boleh. Kalau kita masih punya hasrat untuk berubah, berkembang gitu kan, pasti akan ada jalannya kira-kira segitu. Oke, jadi nggak usah khawatir nggak makan. Betul. Kalau inisiatif terus jalan. Luar biasa. Dengan kesini tadi tiba-tiba saya belum ngapa-ngapain nasi padang sudah keluar. Itu kan bentuk inisiatif juga. Luar biasa kan? Luar biasa. Abis ini saya nunggu apa lagi kira-kira? Masih ada jeruk, masih ada kopi. Kita minum kopi dulu. Dulu. Jadi seru teman-teman. Edi Fajar ini kalau ngobrol sama dia kayak ide, ada aja. Ide biasa. Iya, malum ide sama Edi itu berdekatan. Ide Edi gitu ya. Luar biasa. Edi ada kepanjangan itu. Kalau Edi yang ini kalau saya belum. Apa itu? Emang dasyat ya. Luar biasa.
Sama juga. Sama juga ya? Iya. Sama juga. Edi juga. Iya. Lagi cari ya? Kok gua agak loading ya kalau kayak gitu kan. Iya. Jadi di kalangan muda Ya. sudah banyak lo ajak, Ya. sudah banyak yang dilibatkan. Kalangan ibu-ibu Oke. juga begitu. Iya. Terus pemerintahan Ya. sudah terlibat. Iya. Terus kalangan mana yang belum diajak? Kalau semua kalangan, bahkan tadi Edi sudah melibatkan juga teman-teman disabilitas untuk membantu kegiatan-kegiatan. Bukan hanya membantu tapi memberdayakan mereka untuk ikut terlibat dalam kegiatan Edi. Saya dapat advice dari Cakra itu. Jadi kita nggak boleh kasihan sama teman-teman disabilitas. Mereka nggak perlu dikasihani juga. Yang perlu kita lakukan ke mereka adalah memberdayakan mereka. Betul. Jadi memberikan peluang yang Betul. sama kepada teman-teman disabilitas gitu. Nah, kalangan mana lagi yang kamu ingin sasar? Ya tadi menarik yang menyinggung tentang difabel kan memang memiliki makna different-able ya. Jadi berbeda tapi punya kemampuan juga mereka. Iya. Nah itu kemarin kita memang sempat kolaborasi juga, ada namanya Art Prodi, dia pelukis yang pada saat fase kita kedatangan tamu teman-teman dari 9 negara, ada program citizen gitu ya, belajar dengan masyarakat lokal gitu kan. Nah kita melibatkan Art Prodi juga pada saat itu. Kalau dibilang semua segmen mungkin juga belum ya, ada segmen-segmen yang belum kita sentuh ya, tapi kami berupaya gitu kan. Sebisa mungkin ada elemen yang belum tersentuh ya. Dari sini mungkin bisa menjadi diskusi yang menarik ya, buat teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Sangat terbuka lebar untuk kita bisa berkolaborasi ya, apapun yang bisa disinergikan. Konteksnya adalah sociopreneurship tadi. Ada satu aktivasi yang sifatnya gimana caranya kita kasih social impact tapi juga bervisi sustain gitu, berkelanjutan gitu ya. Karena menarik juga mungkin ya, di antara banyak layer segmen ada satu yang mau saya ceritakan yang menjadi challenging ya, karena selama beberapa tahun terakhir itu kita juga diamanahkan, saya juga as a personally diminta terlibat oleh BNPT ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi saya membuat satu modul kewirausahaan gitu ya, bersama tim yang lain, dan saya pun mengajar, berinteraksi dengan para napiter itu di dalam lapas. Itu menjadi challenge tersendiri ya, ketika itu adalah bagian daripada segmen tadi, karena berinteraksi langsung dengan mereka yang tersandung kasus radikalisme gitu. Tapi ketika kita duduk bersama, kita lihat sisi mana yang ada banyak point of view yang sama gitu ya. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang juga memiliki kesempatan kedua yang baik gitu kan. Dan tadi dengan pendekatan kewirausahaan dan lain sebagainya, kita ingin konteks kalau di kami ya, sociopreneur itu ya bisnis kan, tapi bisnis sosial. Bisnis itu hanya wasilah gitu, hanya perantara. Bisnis hanya wasilah, tujuannya lillah. Ya, mudah-mudahan jadi satu visi yang ini bisa menjadi apa ya, mudah-mudahan ya agak muluk sih, tapi mudah-mudahan to be happen ya, jadi jariah ke depan gitu ya. Jadi kita berpikir kalau konteks sekarang yang ngomongin tentang isu-isu ekstremisme gitu kan, jihad itu dengan hal-hal yang kekerasan, tapi kita bisa jihad ekonomi, jihad secara keilmuan, dan jihad-jihad yang lain itu ternyata menjadi satu experience yang menarik ya selama fase kami berkegiatan. Salah satu yang menggelitik ya dan mengulik. Jadi Edi Fajar ini dilibatkan oleh BNPT. Ya. Untuk bisa memberikan workshop ke mereka. Pelatihan yang sifatnya soft skill maupun hard skill ya. Jadi harapannya ketika ini mungkin jadi pendekatannya kewirausahaan. Dari podcast ini juga saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan yang menyaksikan gitu ya. Ketika mereka nanti sudah berafiliasi ke masyarakat ya, sudah kembali ke masyarakat, kita harus perangkul mereka juga. Jadi hilangkan stigma-stigma negatif gitu ya. Setiap orang punya kans untuk berubah gitu kan. Setiap orang juga punya kemampuan untuk selalu bertumbuh. Jadi jangan kemudian bayang-bayang masa lalunya itu terus hinggap ya. Jadi ini jadi salah satu hal yang menarik juga. Jadi kami bekali itu, karena stigmanya ketika mereka sudah keluar kan susah dapat kerjaan Bang. Mereka susah dipercaya gitu ya dengan background tadi ya. Edi bekali dari dalam. Kami dan tim betul membekali itu secara soft skill dan life skillnya tadi. Sampai hari ini masih berjalan Masih berjalan. Dan itu ada banyak batchnya gitu. Jadi ketika mereka kita di pusat deradikalisasi, jadi 1-2 tahun sebelum mereka kembali ke masyarakat, nah mereka dibina di situ.
Oke. Jadi sekarang sudah batch yang keempat atau kelima kalau nggak salah. Jadi memang sudah sebagian ada yang keluar, lalu ganti lagi yang baru yang diambil dari yang Dan sudah masih diverifikasi suka oleh. komunikasi dengan mereka. Masih kita bahkan kolaborasi bareng. Terakhir di kegiatan rumah literasi Jadi kita yang ada betul. sudah keluar Betul. gitu. Terus masih keep in touch. Keep in touch dan Oke. dia donasi buku juga ya Kak. Jadi iya. mereka ternyata punya punya minat yang sama juga untuk kemudian hidupnya itu keberadaannya hari ini bisa bermanfaat gitu. Oke. Jadi luar biasa. Nah ini balik lagi dari sekian banyak achievement yang sudah kau dapatkan. Ya. Achievement dari mana yang paling mengharukan? Achievement yang Yang paling mengharukan. bangga, gitu. Iya, yang iya. paling bikin seorang Edi Fajar Prasetyo itu merinding terus. Iya. Wah ini gue banget nih. Alhamdulillah gue dapet. Ya. Achievement yang menarik ada banyak ya, tapi kalau mungkin didiskusikan ada hal yang menarik karena saya gini, ada salah satu achievement dari Pak Profesor Muhajir waktu itu. Jadi kita nggak punya. Fajar Effendi. Iya, saya bukan orang yang punya background pendidikan ya. Oke. Dalam konteks kayak tarbiyah, keguruan gitu enggak ya. Dulu pernah punya cita-cita jadi guru. Dulu fakultas apa sih? Sains teknologi. Science dan Ya, ngambil teknologi. agribisnis pertanian. Dulu sempat punya cita-cita jadi guru ya, tapi bukan guru matematika, guru apa, tapi jadi guru piket. Enak ya tinggal duduk gitu kan. Tapi singkat cerita, kegiatan kita di movement itu, kita bikin namanya CLBK, Cerdas Luar Biasa Kreatif. Anak-anak bisa belajar, syaratnya mereka bayar pakai sampah plastik. Kita melibatkan relawan, kita sempat kasih scholarship, beasiswa juga untuk mereka pada saat masuk SMP pada saat itu. Dan itu ternyata itu saya nggak expect. Jadi kita dapat penghargaan dari program GTK Pak Udikmas mewakili TBM. Itu pesertanya se-Indonesia, ada banyak senior-senior dan bagi saya itu guru-guru kami semua gitu ya. Yang ternyata saya dapat kesempatan itu ya. Saya dapat program itu. Kita ada program scholarship, semua yang menang itu diberangkatkan ke Copenhagen, Denmark. Jadi kita ikut program untuk melihat secara culture-nya di sana, society di sana, lingkungan masyarakat. Jadi dari situ saya merasa kadang-kadang studi banding gitu studi ya. banding betul. Dan saya melihat, wah ini masya Allah banget, ini yang kemudian isu-isu sampah yang saya bawa di sana sudah menjadi tolak ukur. Isu-isu di sini begitu banyak gesekan dan perbedaan pendapat di sana. Kota yang menurut riset indeks kebahagiaannya paling tinggi ya, Denmark, Swedia, negara-negara Skandinavia. Jadi negara yang paling bahagia gitu ya di dunia. Jadi saya menyaksikan langsung dan itu menjadi satu, wow ini notabene yang bukan mostly masyarakatnya menganut Muslim gitu ya, bukan Islam, tapi nilai-nilai karakteristik dalam bermasyarakat itu sudah terbangun gitu ya dengan sistem yang ada. Yaitu kemudian menjadi satu spirit ya, jadi satu spirit untuk kemudian ketika sampai di Indonesia kita bawa itu dan kita coba terapkan dalam beberapa program-program kami sih gitu. Iya, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi terutama terutama dalam hal literasi. Kopi literasi itu tadi bagus banget gitu. Dan ke depan kira-kira apalagi nih Di? Apalagi yang kepengen kau buat gitu, selain dari kopi literasi? Ya, apalagi ditambah dengan segala challenge yang ada sekarang ini. Ini yang ada yang lagi kita bangun juga. Kita dapat amanah untuk create satu event cukup besar di Oktober ini, specifically di Tangerang Selatan. Dan ini jadi satu momentum juga ya karena masih muda ya, kita masih muda, jadi kita pengen membuktikan gitu ya. Kita akan bikin event yang terdekat ini, Tangsel Youth Fest 2021. Spirit yang kita usung semangat baru para pembaharu. Karena mereka-mereka yang lahir di generasi sekarang atau generasi Covid ya, semua para pembaharu yang memang pada zaman ya. Kalau saya suka berkelakar, buat yang kuliah aja kan semua online ya. Berarti nanti ijazahnya PDF ya kira-kira gitu. Jadi, tapi kan mereka kemudian punya intuisi yang tepat hari ini. Nah, visi ke depan itu. Jadi saya ingin lebih banyak menciptakan bersama tim gitu ya, melalui movement, dan kita lagi direct juga memperbaiki perusahaan kita. Jadi perusahaan alhamdulillah sudah ada Bang. Jadi kita merapihkan itu yang tadinya awalnya gerakan komunitas dan kita coba menjadi hal yang lebih profesional. Kita buat untuk membuat satu ekosistem pemuda yang memiliki dampak gitu ya, yang punya pengaruh, yang kemudian dia juga punya kepekaan, kepedulian, empati sosial. Itu kayaknya jadi satu hal yang menarik untuk kemudian kita sama-sama dorong gerbong ini. Visinya untuk 2045 ya, Indonesia Emas ya, yang bonus demografi itu. Ya itu bagus banget Bagus banget.
Youth Festival namanya, Tangerang Selatan, Tangsel Youth Festival. Ya. Ya, itu keren banget dan mudah-mudahan kota-kota lain juga nanti terinspirasi dengan kegiatan yang kau akan buat itu di. Amin, amin. Kenapa pada akhirnya Edi kemudian memilih gerakan literasi untuk kemudian Edi gelorakan Iya. masyarakat gitu. Betul. Apa? Kenapa? Ini hal menarik juga Kenapa ya. literasi? Karena literasi sebenarnya itu adalah hal yang baru saya ketahui di 2017. Oke. Awalnya kan concernnya ke sociopreneurship ya, pemberdayaan, kewirausahaan bisnis. Tapi tadi saya jadi kemudian ngomongin literasi itu luas, nggak sekedar baca buku, ada 6 literasi dasar bahkan ya, literasi digital, literasi numerik dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita hadir tidak hanya menjadi referensi tapi juga bisa menjadi sarana ya, sebuah habit itu berubah, sebuah perubahan itu meskipun skalanya kecil itu bisa berdampak gitu kan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah dengan literasi, dengan kemampuan kita adaptasi dengan adaptasi dengan kondisi hari ini, yang akan bisa membuat kita menjadi survive kapanpun gitu ya. Oke. Jadi literasi tadi adalah penyesuaian ya. Bagaimana kita bisa itu selalu literasi yang Edi usung ya, penyesuaian apalagi dengan banyak dinamika hari ini dan program-program kita di rumah literasi juga di TBM rutinitas itu segmennya anak muda. Rutinitas jadi, itu kita bikin penyesuaian itu adaptif lah ya. Jadi betul. Edi ini mengajak agility, teman-teman masyarakat itu supaya adaptif dengan segala perubahan yang ada sekarang ini. Betul. Keren banget Wah ini kalau ngobrol sama Edi Fajar Prasetyo kayaknya nggak akan selesai gitu. Tapi kita semua menikmati apa yang kita obrolkan hari ini dan pasti ya semuanya terinspirasi dengan apa yang sudah di-share oleh Edi lewat podcast ya. Jadi Edi ya bersyukur banget dan bahagia sekali bahwa Gen Islam Cinta Podcast bisa didatangi ya oleh seorang Edi Fajar Prasetyo. Ini tuh jadi kayak apa ya, kita sering kali ngobrol ya. Cuma rasa-rasanya baru kali ini obrolan kita itu didokumentasikan gitu. Betul. Kayak gitu, makanya teman-teman saya agak sedikit paksa ya Edi Fajar ini buat datang ke sini. Kita ini udah sering ngobrol produktif, positif ya. Tip-tip yang lain gitu ya. Dan kita perlu mendokumentasikan obrolan kita ini supaya jadi kenangan. Ya, karena kalau Edi dimanapun Edi berada, pastikan yang akan mencuat itu adalah inspirasi, kebaikan untuk semua lah. Nah, kita pengen menciptakan itu makanya kayaknya perlu ya obrolan yang seperti ini, sekalipun ini bukan yang pertama dan bukan kita aja yang melakukan ini, sudah banyak sekali yang melakukan ini dan ternyata ini cukup efektif kayak gitu. Jadi bodo amat mau dibilang menjiplak apa segala macam, tapi menurut saya kebaikan-kebaikan yang tercipta itu harus tertular dan saya merasa apa yang dilakukan oleh teman-teman Gen Islam Cinta ini ya menularkan. Amin. Akhirnya ya dengan kita buat platform ini, podcast. Ya, sepakat Bang, karena dengan adanya ini sebenarnya sebagai counterback ya. Iya. Saya menggunakan istilah jangan mau kalah berisik ya, sebagaimana yang Mas Timi sampaikan ya, founder kitabisa.com. Jadi sebenarnya banyak anak-anak muda, Gen Islam Cinta, teman-teman milenial, generasi Z yang punya aktivitas baik tapi gak banyak bersuara gitu ya. Jadi ya talk more, do more gitu ya. Jadi apa-apa yang sudah mereka lakukan agar menjadi referensi atau bentuk hal yang bisa direplicate gitu kan, diadopsi, itu harus memang disuarakan Bang. Semoga lebih banyak lagi teman-teman muda lain. Kalau saya mungkin tidak begitu banyak lah pengaruh atau mungkin penghargaannya baru tapi masih saya belajar yakin gitu ya. Dengan kehadiran Edi di sini, nanti kan kita tayangkan nih ya podcast ini ya. Saya yakin bahwa teman-teman Gen Islam Cinta ini akan terinspirasi dengan obrolan kita ini, yang kemudian nggak hanya bikin mereka tergerak, tapi mereka pada akhirnya memiliki inisiatif untuk membuat hal-hal baru, hal-hal yang produktif, yang akhirnya berdampak ke masyarakat dan berdaya ke diri mereka masing-masing. Kayak gitu, dan kita senang banget kedatangan Edi sekali lagi ke sini gitu, dan
Mudah-mudahan next kita bisa kolaborasi ya. Di. Harus ditunggu collab selanjutnya berarti ya. Oke, Edi Fajar Prasetyo ya. Apa harapan Edi ke depan? Harapan ke depan semoga semakin banyak ya generasi-generasi muda yang muncul ya sebagai penguat ekosistem yang sudah ada gitu ya. Muncul sebagai apa ya, pendorong gitu ya. Kalau filosofi Tuturi Handayani sebenarnya anak-anak muda zaman sekarang sudah bisa di fase mereka bisa mendorong teman-teman yang lain gitu kan untuk bisa membuat satu hal yang baik, dan mereka nggak perlu takut untuk bereksperimen ya, nggak perlu takut ketika ada orang yang mencibir, nggak suka dengan apa yang mereka lakukan. Selama itu punya visi yang baik ya, punya niatan yang positif, silakan ya. Jadi meskipun kita terlahir dari tempat yang bersahaja, mimpi kita nggak boleh apa adanya, murnikan niatnya, sempurnakan prosesnya, dan pasrahkan hasilnya buat teman-teman semua. Keren banget. Di GIC ini udah punya beberapa buku. Ya. Edi punya gerakan kopi literasi. Nanti boleh GIC kirim buku-buku ke komunitas Edi di kopi literasi. Terima kasih. Pasti akan senang banget dan antusias pasti teman-teman akan sering baca di situ. Iya. Ada buku-bukunya juga kan? Iya, betul. Konsepnya memang pustaka bergerak. Oke. Sip. Thank you banget Di atas kehadirannya. Ya. Mudah-mudahan next kita bisa bertemu lagi. Amin. Di banyak tema ya. Insyaallah. Kita ngopi dulu Di. Ngopi dulu. Ngopi lagi maksudnya. Iya, udah habis. Kita kopi literasi dulu. Iya, ini kopi ya. Kopi ada buku literasi. Kopi literasi ya benar.